Piala Asia U23 2024 menjadi perhatian utama para pecinta sepak bola di Indonesia. Namun sorotan tidak hanya berfokus pada jalannya pertandingan, namun juga pada kebijakan yang dikeluarkan oleh MNC Group selaku pemegang tunggal hak eksklusif, lisensi media right, dan official broadcaster acara itu di tanah air. Dalam sebuah pengumuman resmi yang disampaikan oleh MNC Group pada Sabtu 27 April, larangan-larangan terkait penggunaan atribut dan logo hingga penyelenggaraan acara offline yang terkait dengan Piala Asia 2023 U23 2024 kembali diingatkan kepada masyarakat. MNC Group menegaskan bahwa tanpa persetujuannya, segala bentuk penggunaan atribut dan logo terkait dengan acara tersebut dilarang keras. Bahkan pihak yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan denda sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sontak pengumuman ini mendapatkan reaksi yang beragam dari netizen Indonesia, sampai-sampai ada tagar boykot MNC di sosial media, salah satunya di X. Hal ini sangat wajar karena nobar sudah lama berjalan biasa dan aman-aman saja, sehingga saat ada larangan, apalagi tepat saat timnas Indonesia berlaga di semifinal AFC U23 2024, maka reaksi sesaat netizen Indonesia bertebaran di mana-mana tanpa mengetahui perkara yang sebenarnya. Namun ada juga reaksi yang mendukung adanya larangan nobar tersebut dengan dalih bangsa yang baik adalah menghormati hak orang lain. Dalam hal ini adalah hak siar seseorang atau sebuah perusahaan. MNC Group menambahkan mereka adalah salah satu pemegang hak eksklusif lisensi media right dan official broadcaster dari AFC U23 Asian Cup 2024 di wilayah Indonesia. Hal ini menandakan bahwa MNC Group memiliki kendali penuh atas siaran pertandingan dan penggunaan atribut terkait dengan acara tersebut di Indonesia. MNC Group juga menegaskan bahwa hanya mereka atau Asian Football atau AFC yang memiliki hak untuk penggunaan logo resmi, maskot, dan trofi AFC U23 Asian Cup 2024 di wilayah Indonesia. Dengan demikian, segala bentuk penggunaan logo dan atribut lainnya tanpa persetujuan dari MNC Group dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan berpotensi mendapatkan sanksi pidana. Penting bagi semua pihak untuk memahami dan menghargai aturan yang telah ditetapkan oleh MNC Group guna menjaga ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan acara sepak bola yang bergengsi ini. Kita ketahui banyak kegiatan nobar di Indonesia, mulai yang berskala besar hingga kecil, mulai yang penontonnya ribuan sampai yang puluhan orang di kampung-kampung, di desa-desa, mulai yang mendatangkan cuan jutaan sampai tidak ada cuan sama sekali. Maka jelas bagaimana bisa seorang mendapatkan nilai cuan yang besar sementara mendapatkan siaran gratisan. Maka hal ini tidaklah fair karena mengakibatkan kerugian di salah satu pihak. MNC tidak mempermasalahkan nobar skala kecil dan tidak ada komersialisasi di situ, alias datang nobar tidak membayar atau gratisan. Yang dipermasalahkan MNC adalah yang komersial dan berskala besar, dan ini banyak sekali. Maka sudah sewajarnya dia membayar ke MNC. Nominal untuk membeli hak siar yang bisa digunakan untuk nobar berdasarkan pengalaman pemerintah kota Solo bisa mencapai 15-20 juta per nobar. Biaya tersebut bisa ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan besar di dalam kota sebagai CSR atau sponsor. Jadi mau tidak mau, jika ingin mengadakan nobar dalam skala besar harus mengurus izin dan membeli hak siar ke MNC Group. Namun meskipun membayar, Pemkot Solo juga mendapatkan banyak keuntungan. Branding dan citra kota Solo yang semakin baik, kota yang peduli dengan bola, kota yang peduli dengan sepak bola. Kemudian banyak warganya yang mendapatkan keuntungan lewat dibukanya lapak-lapak pedagang kaki lima, dan banyak hal lainnya yang didapatkan pada kegiatan nobar tersebut. Dalam klarifikasinya, Sekretaris MNC sempat juga memprotes dan menyinggung adanya streaming online ilegal, dan beberapa di antaranya adalah di sosmed dan situs judi online. Hal ini dipermasalahkan oleh MNC karena pemerintah tidak tegas dalam memberantas tindakan-tindakan ilegal ini. Jelas hal demikian cukup merugikan MNC karena jumlah orang yang menikmati streaming ilegal ini tidak sedikit, entah itu yang hanya lihat streaming saja maupun yang juga ikut main judi. Memang benar, banyak rekan-rekan saya yang jarang lihat TV dan tidak punya TV mencari laman streaming live Piala Asia secara ilegal alias gratisan dengan gadget maupun PC atau laptop. Begitu pula faktanya penduduk Indonesia lebih memilih gratisan meskipun itu risikonya cukup besar.
Penggunaan VPN misalnya alias server luar negeri untuk menonton YouTube live streaming misalnya adalah rentan untuk mendapatkan malware atau pembajakan data atau phishing. Namun hal demikian sepertinya tidak menjadi masalah bagi netizen Indonesia. Yang penting gratisan. Nilai pembelian hak siar Piala Asia U23 berkisar 200-300 miliar. Hal ini wajar jika kita melihat hak siar Piala Dunia adalah mencapai sekitar 600 miliar. Sementara hak siar Liga 1 saja di Indonesia adalah 75 miliar dalam 1 tahun. Tidak sedikit kocek yang dikeluarkan MNC untuk mendapatkan hak siar. Maka wajar MNC protes dengan adanya aktivitas yang mereduksi jumlah pemirsa TV. Karena jumlah penonton sangat menentukan harga iklan di TV. Tentu saja jika pemirsa TV saat siaran langsung berkurang, maka tren nilai atau harga iklan di TV akan mengalami penurunan. Sementara iklan TV adalah pemasukan yang paling besar dari perusahaan TV. Mengacu beberapa sumber, tarif iklan TV saat prime time dan event spesial seperti Piala AFC U23 bisa mencapai 100-150 juta per detik. Sementara slot untuk iklan saat live sepak bola sangat sedikit. Ada istirahatnya, iklan hanya muncul saat istirahat atau setengah main dan diselingi dengan komentator bola. Maka wajar sekali MNC dalam hal ini memprotes semua kegiatan yang melanggar hukum dan ujung-ujungnya mengurangi jumlah pemirsa TV, bahkan sampai bekerja sama dengan aparat untuk menegakkan hukum itu. Penting bagi pihak terkait untuk mencari solusi yang lebih inklusif dan terjangkau bagi masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, dari pemerintah maupun swasta, serta upaya untuk meminimalisir biaya nobar harus menjadi prioritas. Hanya dengan langkah-langkah konkret seperti ini kita dapat memastikan bahwa semangat dukungan bagi timnas Indonesia tetap berkobar di hati setiap individu tanpa terkekang oleh kendala-kendala yang bisa merugikan berbagai pihak. Maju terus sepak bola Indonesia.